Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Ini saatnya saya akan melakukan penyemprotan kedua di fase generatif, yaitu di usia 70 harian. Nah, ini 75 ya teman-teman. Kurang lebihnya karena ini jenis logawa sehingga usianya jauh lebih panjang dibandingkan jenis 32. Nah, ini adalah setelah penyemprotan pertama menggunakan Amistar Top dan MKP, kemudian insektisidanya dengan naga karena anti wereng. Nah, ini memasuki penyemprotan kedua agar hasilnya lebih maksimal dan bersih dari jamur serta isinya berat. Yuk, apakah yang saya gunakan untuk penyemprotan kedua? Langsung ikuti terus. Oke, ini dia teman-teman, saya menggunakan tandem ya kali ini, dan saya mix MKP tentunya sebagai pupuk buahnya. Jadi tandem dan Amistar Top ini sama ya teman-teman, karena saya mencari Amistar Top kemarin habis sehingga alternatifnya adalah saya menggunakan tandem. Bahan aktifnya sama dan ukurannya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau menggunakan tandem ini ada di dosis. Dosis tandem ini 2 kali lipat lebih banyak ya. Kalau Amistar Top biasanya saya menggunakan 10 ml per 16 liter air. Kemudian untuk tandem ini saya gunakan 20 ml untuk 16 liter air atau satu tangki. Nah, kalau kita menggunakan takaran tutup botolnya ini kurang lebihnya setengah ya, setengah dari tutup botol. Dengan ukuran tandem yang saya gunakan ini adalah 250 ml. Jadi ini menggunakan setengah tutup botol. Oke, tinggal kita campurkan dan kita semprotkan tentunya ya. Untuk harga memang ini setengah dari Amistar Top ya. Kalau 115.000 itu untuk Amistar Top kita hanya mendapatkan 100 ml, lalu tandem kita bisa mendapatkan 250 ml. Kan tetapi dosis penggunaannya lebih banyak tandem. Nah, jadi intinya sama saja ya teman-teman. Nah, langsung saja kita spraykan pada tanaman padi kita ya, padi saya. Ini kondisinya adalah mulai ada yang beberapa yang menunduk dan baru tumbuh malainya merata ya teman-teman, atau di daerah saya tumbuh bayak. Jadi setelah ini ya, atau masa penyerbukan pada buah, usahakan penyemprotan dilakukan di pagi hari sampai maksimal jam 8 siang. Kalaupun sore hari bisa kita lakukan setelah jam 4 sore sampai dengan petang. Agar apa? Agar ketika penyempraian ini obatnya tidak masuk pada padi. Ketika siang hari itu padi ada proses pembukaan ya teman-teman, ketika mulai penyerbukan seperti ini. Jadi ini dia saya semprotkan dan nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, selang kurang lebihnya 7 hari ya teman-teman, ini teman-teman sudah bisa melihat adanya sebuah perbedaan dari dimana awal tadi masih menjulang tinggi-tinggi ya, kemudian ini sudah mulai ada yang merunduk dan bisa teman-teman lihat juga mulai terisi pada bulirnya. Ternyata usia padi logawa ini sangat panjang ya teman-teman. Ini sudah 80 sekian, itu masih belum belum kuning. Beda dengan Inpari 32 biasanya 85 sampai 90 itu sudah bisa dipanen. Di usianya ini lebih panjang ya teman-teman, berarti otomatis kita harus memberikan nutrisi yang lebih banyak juga biar hasilnya lebih maksimal lagi. Malai ini ya pada bulirnya, ketika ada pembukaan nanti takutnya obatnya masuk sehingga
Nah, ini dia teman-teman, usia padinya sudah menginjak usia 110 hari. Nah, masih ada beberapa yang masih hijau ya, belum kuning sempurna, kurang lebih 1 mingguan ini nggak sampai ya, mungkin 5 hari sudah bisa dipanen ya. Jadi ini jenis padi yang saya tanam adalah padi Logawa putih. Untuk penyemprotan di fase generatif 3 kali, yaitu pada fase bunting, kemudian fase pengisian bulir, dan fase pematangan. Jadi karena usianya panjang, ini saya lakukan penyemprotan sebanyak 3 kali. Alhasil padi sudah mulai merunduk dan menguning, daun masih tetap segar. Oke teman-teman, itu sedikit informasi mengenai penyemprotan atau pemberian nutrisi fase generatif kedua dengan insektisida naga, fungisidanya Tandem dan MKP untuk yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam petani sukses ya teman-teman. Nah, semoga tanaman teman-teman juga sampai finish.